Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kita akan membahas soal tapir yang kemarin sempat viral di Lampung namun disembelih oleh sejumlah oknum warga. Dan polisi masih memburu 2 pelaku lagi penyembelih tapir di Kabupaten Mesuji, Lampung. Sementara polisi sudah lebih dulu menangkap 4 pelaku lainnya. Peristiwa ini memang membuat geger. Kenapa? Karena tapir itu disebut-sebut dimasak rica-rica untuk dikonsumsi. Bagaimana peristiwa ini bisa terjadi, kita akan bahas selengkapnya. Nah, kalau kita lihat pemirsa, kronologi awalnya, ini adalah seekor tapir terlihat berkeliaran di kawasan hutan register 45 yang berada di kawasan Kabupaten Mesuji dan videonya pun beredar luas di media sosial. Satwa yang sangat dilindungi ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga bernama Sugi. Tidak lama kemudian, tapir ini berlari meninggalkan jalan raya menuju ke kawasan hutan register 45 dan videonya juga cukup viral di media sosial. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana bahwa tapir ini merupakan hewan yang sangat dilindungi, tapir Asia, bahkan diperkirakan ini hanya ada 2.500 ekor saja di seluruh dunia. Dan 500 diantaranya berada di habitat di Pulau Sumatera. Artinya kita beruntung ya memiliki ekosistem dari tapir ini yang masih eksis sampai dengan saat ini. Nah, alih-alih ketika ditemukan ini tapir digiring untuk kembali masuk ke habitatnya, tapi ternyata beberapa warga yang tamak dan juga rakus ini malah memburu hingga mengeksekusinya. Para pelaku ini bernama Wayan Supatre, Ketut Suwarne, dan juga Sugi, kemudian mengejar tapir hingga masuk ke dalam kawasan hutan. Pengejaran ini berakhir setelah para pelaku berhasil mendekati tapir dan dalam proses itu pun satwa itu diduga ditombak oleh Wayan Supatra. Mengetahui tombak yang dilemparkan mengenai tapir tersebut, tersangka Wayan ini kemudian mengejar hewan tersebut sambil membawa besi dongkrak. Ini benar-benar sangat keji ya perilakunya ya. Kita lihat selanjutnya pemirsa, setelah terluka tapir ini kemudian disembelih oleh pelaku Ketut Suwarne yang berusia 50 tahun, Tri Suharyanto 45 tahun, dan juga Made Putra 43 tahun, serta 2 orang lainnya yang sampai dengan saat ini masih DPO, mengeksekusi dengan memotong bagian tubuh hewan tersebut untuk dibagi-bagikan. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana daging satwa dilindungi itu dipotong-potong pemirsa oleh MSR yang hingga kini masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Usai dipotong, daging tapir dibagikan kepada warga. Selain MSR, seorang pelaku lain berinisial WG juga masih diburu oleh polisi. Dan video pembantaian dari tapir tersebut pun kini viral di media sosial hingga akhirnya pada Jumat 3 Juli 2026 pada malam harinya sekitar pukul 22.55 waktu Indonesia bagian Barat, Kasat Reskrim Polres Mesuji bersama Kanit Idik 1, Kanit Idik 2 dan juga tim TK 308 melakukan penyelidikan setelah menerima informasi mengenai pembunuhan tapir di kawasan hutan register 45. Dan hasil penyelidikan pun mengarahkan petugas ke sejumlah lokasi berbeda hingga akhirnya ada 4 pelaku berhasil ditangkap. Sementara itu 2 pelaku lainnya masih berstatus buron. Tentunya ini menjadi peristiwa yang sangat memilukan, pelajaran untuk kita semua. Bagaimana tapir ini hewan yang bisa bertahan hidup selama jutaan tahun di bumi melawan perubahan iklim, ternyata bisa kalah dengan ketamakan manusia pemirsa. Untuk mengetahui perkembangan terkini kita akan langsung membahasnya dengan Ibtu Adi Setiawan, Kasat Reskrim Polres Mesuji yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual. Selamat pagi Pak Adi, ini kan 4 pelaku yang terlibat sudah ditangkap. Tapi masih ada 2 orang yang sampai dengan saat ini Pak belum juga ditangkap. Nah ini update-nya seperti apa? Kenapa belum tertangkap, apakah sulit bersembunyi atau bagaimana para pelaku ini? Baik Bapak, dapat kami jelaskan bahwasanya kami pada saat melakukan penangkapan di 2 lokasi yang berbeda terhadap terduga DPO ini sudah berpindah-pindah tempat. Kemudian kami juga melakukan penyisiran dan profiling saat ini untuk pendalaman terhadap keberadaan pelaku, Pak. Kemudian serta menghimbau kepada masyarakat jika mengetahui keberadaan pelaku untuk dapat diserahkan ke pihak kepolisian. Demikian Bapak.
Tapi para pelaku ini masih berada di kawasan Mesuji, Pak ya, belum lari sampai keluar kota ya? Sementara masih berada di sekitaran Provinsi Lampung, indikasi demikian Pak. Baik. Nah, kalau dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim dari kepolisian, motif dari para tersangka ini sampai tega membunuh tapir itu apa, Pak? Apakah memang mereka tidak tahu ini merupakan hewan yang dilindungi atau mengira hewan ini adalah hama? Dapat kami jelaskan bahwasanya pelaku ini mengetahui Pak bahwa satwa ini adalah satwa yang dilindungi, sehingga dibunuh untuk diambil dagingnya dan dikonsumsi. Demikian Bapak. Apa pemahaman dari para tersangka ini apa? Mengkonsumsi daging tapir ini bisa memiliki khasiat atau bagaimana? Mungkin Pak, indikasinya mereka ini ingin mencoba Pak, mencoba apa? Bagaimana rasa daging tapir ini Pak? Mungkin seperti itu Pak, indikasinya Pak. Artinya dengan kesadaran penuh para tersangka tahu ini merupakan hewan yang dilindungi tapi tetap melakukan tindakan penyembelihan terhadap tapir tersebut. Nah, kalau kasusnya seperti ini, pasal yang akan disangkakan dan juga hukumannya akan seperti apa, Pak Adi? Jadi pada saat ini kami terapkan pasal 40A ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi hayati dan ekosistemnya dengan ancaman paling lama 15 tahun, Pak. Baik, untuk pelaku-pelakunya ini kan mereka juga ikut membagi-bagikan dari daging-daging tapir itu. Apakah ada kemungkinan akan bertambah lagi para tersangkanya? Saat ini kami pengembangan perkara indikasi masih ada pelaku-pelaku lain yang akan kami tingkatkan menjadi pelaku, Pak. Demikian, Pak. Baik. Kalau dengan BKSDA, seperti apa yang koordinasi yang dilakukan? Karena kan ini kan ada di wilayah Mesuji, diduga masih ada juga tapir-tapir lainnya untuk memastikan keselamatan dari hewan-hewan dilindungi di sana, Pak? Baik, Pak. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait BKSDA Provinsi Lampung untuk melakukan sosialisasi dan memberikan himbauan kepada masyarakat sekitar untuk tetap menjaga pelestarian dan tidak melakukan perburuan terhadap satwa yang dilindungi. Baik. Ada imbauan, Pak Adi, terutama dari Polres Mesuji kepada masyarakat, kalau ke depannya mungkin mereka menemukan lagi ada hewan atau satwa liar dilindungi di tengah permukiman warga, ini harus diapakan? Baik, Bapak. Jadi Bapak Gubernur telah memberikan sayembara, Pak, terhadap masyarakat apabila menemukan ataupun mengamankan tapir dalam keadaan hidup akan diberikan bonus 50 juta, demikian Bapak. Berarti ada sayembara dan semoga ini bisa menjadi pemicu ya agar bagi masyarakat yang menemukan hewan dilindungi untuk tidak macam-macam dan juga tetap menjaga kelestarian serta habitat dari hewan tersebut. Terima kasih Ibtu Adi Setiawan, Kasat Reskrim Polres Mesuji sudah bergabung bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Selamat kembali bertugas, Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.